Oke, sudah sekitar 46. Kita mulai saja ya. Kita mulai ya. Berapa? Ya. Untuk memulai pembelajaran kali ini, saya minta salah satu untuk memimpin doa. Saya ajak aja yang mimpin via meta. Via meta memimpin doa. Mari teman-teman kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Sekarang kami berkumpul di Zoom. Semoga pelajaran yang kami pelajari ini dapat berguna bagi masa depan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih via meta. Kita mulai pembahasan materi kali ini, melanjutkan materi sebelumnya. Dipastikan semua peserta untuk mute speakernya dulu untuk bisa mendengarkan dengan baik. Gitu ya. Kita mulai. Saya akan share screen. Sudah bisa dilihat? Bisa dilihat? Bisa ya? Oke. Bisa. Nah, bisa, oke. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi sebelumnya, tetapi kita menginjak pada bahasan proses produksi kerajinan tekstil. Itu ya, bahasanya proses produksi kerajinan tekstil. Yang pertama tapestry. Tapestry. Para ahli antropologi menyatakan bahwa kegiatan menenun itu sudah ada sejak 500 sebelum Masehi, terutama di daerah Mesopotamia dan Mesir. Selanjutnya menyebar ke Eropa dan Asia, terutama India, Turki, dan Cina. Menenun bagi orang Indonesia merupakan suatu perwujudan upacara yang dimulai dari tahapan kerja yang jelas, tata tertib yang harus dipatuhi, dan menjelma menjadi suatu kebiasaan. Adat istiadat, agama, dan lingkungan telah mempengaruhi para penenun dalam mengungkapkan jiwa pada selembar kain hasil tenunan mereka. Ya, ini untuk contoh aneka hiasan tapestri dengan teknik tenun serat. Bahan yang digunakan untuk pembuatan, yang pertama ada benang tipis untuk lungsinya. Nah, ini benang atau katun yang digunakan untuk pembuatan tapestri. Jadi ini benang katun atau nilon tipis ya. Lalu ada benang tebal untuk pakan. Nah ini yang nantinya menjadi hiasan tapestri tadi ya. Alat yang digunakan, ya alatnya kayu spanram yang diberi paku untuk benang lunsi. Ini kayu spanram, ini istilahnya spanram ya. Lalu batang kayu, ini batang kayu atau sumpit, jadi untuk memasukkan benangnya, itu ya. Proses pembuatannya
Seperti ini, kamu amati gambarnya. Pembuatan lungsi pada pemidangan tenun. Selanjutnya memasukkan benang, ya, memasukkan benang pakan pada lungsi. Lalu mengganti warna pakan, ini sesuai motif yang diinginkan. Jadi seperti ini ya. Jika ingin menggunakan teknik ria, caranya ini yang teknik ria. Saya pindah dulu. Nah, hiasan tenun serat hasil jadi setelah dilepas dari pemidangan. Ini hiasan tenun serat bentuk lain. Jadi ada yang modelnya seperti ini, ada yang modelnya seperti ini. Ini untuk hiasan. Lalu yang kedua batik. Nah, sejak masa lalu Indonesia telah menggunakan produk batik sebagai alat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, mulai dari pakaian hingga kebutuhan ritual budaya. Dalam sejarahnya, secara magis, pemilihan teknik rintang warna, resist dyeing pada batik diwujudkan untuk mengundang keterlibatan roh pelindung guna menolak pengaruh roh jahat. Ya, keterlibatan roh pelindung guna menolak pengaruh roh jahat. Ini untuk gambar contohnya ya. Jejak telapak tangan di Gua Leang-Leang. Ini yang speakernya aktif, tolong di-mute. Di-mute dulu. Dari teknik perintang warna tersebut, sejak dahulu, ya, masyarakat Indonesia telah mengenal kain jumputan atau ikat pelangi, atau sasirangan, atau ikat celup, tie-dye. Dalam perkembangannya, batik menjadi kegiatan berkarya dengan teknik yang sama, yaitu merintang kain. Ini contoh aneka kain rintang warna. Periode perkembangannya. Batik pedalaman atau klasik. Batik pedalaman adalah pengkategorian batik yang berkembang di masa lalu. Dahulu, pembatik-pembatik hanya ditemui di daerah pedalaman. Selain itu, juga tidak sembarang orang dapat melakukan proses pembatikan, sehingga jarang dijumpai di lingkungan masyarakat luas. Yang B, batik pesisir. Batik pesisir adalah batik yang berkembang di masyarakat yang tinggal di luar benteng keraton, sebagai akibat dari pengaruh budaya daerah di luar Pulau Jawa. Selain itu, adanya pengaruh budaya asing seperti Cina dan India, termasuk agama Hindu dan Buddha. Hal ini menyebabkan tumbuh dengan berbagai corak yang beraneka ragam. Contoh motif batik. Motif yang pertama yaitu motif truntum. Seperti gambar, ya, ini adalah motif truntum Jawa Tengah. Yaitu merupakan lambang cinta kasih yang tulus tanpa syarat, abadi, dan semakin lama semakin subur berkembang. Maka diistilahkan tumaruntum atau truntum tadi. Selanjutnya motif bunga. Ya, motif bunga dan tumbuhan memiliki makna untuk selalu menjaga kelestarian alam. Contohnya batik pesisir Pekalongan. Bahan produksi batik. Kain putih.
Nah, kain katun putih yang biasa digunakan adalah kain primissima, kain prima. Siapa itu tadi? Kain merses, kain sutra, dan katun dobi. Itu ya. Ini untuk bahannya. Oke. Lanjut. Malam atau lilin. Lilin yang biasa disebut malam ialah bahan yang dipergunakan untuk membatik. Sebelum digunakan, lilin atau malam harus dicairkan terlebih dahulu dengan cara dipanaskan di atas kompor. Itu ya. Ini untuk malamnya. Malam nempok atau teknik pecah. Ini yang malam nyungging, ini yang teknik pecah. Selanjutnya zat pewarna batik. Nah, zat pewarna batik. Pewarna batik terdapat dua jenis, yaitu sintetis dan alami. Pewarna sintetis berbentuk bubuk. Penggunaannya harus dilarutkan air terlebih dahulu. Pewarna sintetis untuk batik terdiri dari natpol, indigosol, kreatif, dan frozen. Ini untuk aneka zat pewarna batik. Selanjutnya canting. Nah, ini untuk alat produksi batik. Yang pertama ada canting. Canting adalah alat yang dipakai untuk memindahkan atau mengambil cairan. Ini untuk gambarnya. Nah, bagian-bagian ini memiliki nama. Yang di sini namanya nyamplung. Lalu yang ujung ini cucuk. Nah, ini gagang yang digunakan sebagai pegangannya. Lalu di bawahnya ini, ya, ini yang canting elektrik. Itu ya, canting elektrik. Lalu di bagian kanan ini ada canting cap motif tengah. Ini kemudian canting cap motif pinggir. Kalau ini yang cap ya. Kemudian ini meja dan wajan, wajan atau krengseng, serta kompor untuk canting cap. Ini, jadi yang untuk canting cap ini. Jadi yang gambar bagian kanan itu merupakan peralatan batik untuk teknik cap. Gitu ya. Lalu alat selanjutnya kompor. Nah, kompor adalah alat untuk membuat api untuk memanaskan lilin malam. Kompor yang biasa digunakan adalah kompor dengan bahan bakar minyak. Nah, ini seperti ini gambarnya. Kemudian ada alat yang lainnya juga. Ada dingklik, gawangan, bandul, pola batik, ember, panci, wadah penampung limbah malam. Jadi selain alat-alat utama tadi, ada alat lain untuk melengkapi alat-alat proses produksi batik itu tadi. Ada 3 teknik yang dikenal dalam pembuatan batik. Yang pertama teknik cap, lalu teknik tulis. Yang ketiga teknik campuran cap dan tulis. Ini teknik cap pada proses pembuatan batik, terlihat pada gambar. Kalau ini cap ya.
Lalu ada istilah-istilah yang biasa digunakan, biasanya menggunakan bahasa Jawa. Istilahnya apa saja? Yang pertama ada nganji. Nganji itu pemberian kanji setelah kain dicuci. Kegiatan pemberian kanji dapat dilakukan sesuai keinginan dan kebiasaan. Lalu ada ngemplong. Nah, penghalusan permukaan kain dengan cara dipukul-pukul. Menggunakan alat pemukul dari kayu agar kain tidak kaku dan mudah menyerap malam dan warna. Ini. Lalu ada nyungging, yaitu membuat pola di atas kertas. Kemudian ada njaplak, menjiplak pola dari kertas ke kain. Ngelowong, memberi lilin atau malam pada kain sesuai pola. Lalu ada ngiseni, memberi isian motif ke dalam pola besar. Istilah pembatikan biasanya juga masih menggunakan bahasa Jawa ya. Ini masih lanjutan yang tadi. Nah, ada nembok. Nembok. Penutupan pada bagian-bagian tertentu dalam malam agar tetap berwarna putih saat dilorot. Lalu ada nyolet, memberi warna dengan kuas atau kayu dengan ujung spon. Lalu ada nyelup, yaitu memberi warna pada kain dengan pencelupan. Mopok, memberi isian pada latar belakang pola. Lalu ada ngelorot, yaitu membuang lilin atau malam yang sudah tidak diperlukan lagi, agar motif batik terlihat. Nanai, yaitu memberi isian dengan malam pada latar belakang pola. Selanjutnya dapat dilakukan penyelupan warna terakhir dan pelorotan. Nah, untuk mengakhiri tugas, mengakhiri pembelajaran ini, ada tugas yang harus kalian kerjakan, yaitu lembar kerja 4 atau tugas 6, mengobservasi dan wawancara. Ya, kalau di sini mendeskripsikan jenis-jenis hiasan tenun serat. Tugas ini kamu kerjakan di Google Form, nanti langsung kamu ketikkan, saya sudah membuat kolom-kolomnya untuk menjawab. Nah, nanti akan saya tunjukkan, ini ya, saya tunjukkan setelah ini, saya stop screen dulu ya. Oke, stop share screen dulu. Saya tunjukkan tugasnya. Nah, bentar. Saya share screen dulu. Sudah kelihatan? Nanti tugasmu Sudah. kamu kerja. Ya, kelihatan ya? Tugasnya nanti dikerjakan di sini. Linknya akan saya berikan setelah PJJ. Nah, nanti ini berarti seperti biasa nama, diisi nama lengkap, pilih kelas, nanti tinggal milih. Ya, tinggal milih. Kemudian nomor absen juga tinggal milih. Lalu hari, berarti sesuai ini ya. Kemudian tanggal, lalu ini. Topiknya tadi adalah ini. Yang nomor, oh masih nomor 2 ya. Masih nomor 2. Yang proses produksi ini. Kemudian bentuknya, bentuk pembelajarannya nanti dengan ini. Ya, sama tugas nanti, tugas dengan Google Form. Ini kalau nggak ada nanti akan saya tambahkan. Oke. Kemudian ini nanti gambarnya sudah saya masukkan di
Google Form-nya atau di tugas, lalu nanti jawabannya seperti ini. Gambar 1, ini gambar 1. Ini gambar 2, ini gambar 3. Gambar 1, bahan yang digunakan apa? Harusnya kalau di kertas kan nulisnya di sini. Nah, nanti kamu nulisnya di sini. Deskripsi produknya apa? Ini. Ya toh? Dituliskan di bagian sini. Teknik pengerjaan. Itu kan gambar 1, teknik pengerjaannya bagaimana? Lah, nanti dituliskan di sini. Begitu untuk gambar 2 dan gambar 3 caranya sama. Terakhir kamu memberi ungkapan perasaan setelah mempelajari materi ini, perasaanmu bagaimana dituliskan di sini. Lalu kalau sudah memastikan data terisi, klik kirim. Gitu ya. Itu untuk Google Form atau tugas yang saya buat melalui Google Form. Nah, ini lalu ada hal lain yang akan saya jelaskan. Saya stop screen dulu. Di sini Pak Parno akan meminta kamu untuk menjawab satu pertanyaan, nanti kamu jawab di handphone kalian ya. Ini saya share screen dulu. Saya share screen. Nah, silahkan kamu jawab dengan cara, kelihatan nggak ini? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Nah, kelihatan ya? Kelihatan. Jessica dengar saya? Silahkan diketikkan menti.com dari Google di handphone kamu, lalu kodenya ini. Kemudian jawab pertanyaan, lalu kirim. Ini. Silahkan saya tunggu 2 menit dari sekarang. Sudah, Pak. Baru beberapa, belum semua itu. Yang mengisi Sudah, belum Pak. semua. Gimana? Sudah, Pak. Belum semua, baru sedikit. Ini untuk PJJ kita melalui Zoom hari ini saya cukupkan. Nanti untuk tugas akan saya kirim ke wali kelas atau langsung saja sekarang untuk linknya biar tidak merepotkan wali kelas. Ini untuk link tugasnya saya kirim di chat ya, di kolom chat. Bentar, ini saya stop screen dulu ya. Oke, saya stop screen. Ini untuk linknya, link tugas. Nanti selain saya minta bantuan mungkin wali kelas kalau yang ada yang lupa. Silahkan itu linknya di copy, kemudian nanti digunakan untuk menjawab tugasnya. Kemudian nanti untuk link materi akan saya susulkan. Gitu ya. Jelas? Ada yang mau ditanyakan Jelas, tidak? Ada yang mau ditanyakan tidak? Kalau tidak, kita akhiri salah satu mimpin doa. Kita mulai. Ayo Dion. Yang Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Tuhan, terima kasih atas hari ini. Karena kami sudah selesai bekerja semua pelajaran akan berguna di masa depan. Amin. Dengan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih Dion. Untuk PJJ pertemuan kali ini akan kita akhiri. Ada kurang lebihnya Pak Parno dalam menyampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa yang belum isi presensi, tadi presensi sudah saya ketikkan di atau saya tuliskan di kolom chat. Yang lupa ini saya share ulang di bagian chat. Silakan dilihat. Atau kalau perlu di copy biar nanti bisa kamu gunakan untuk presensi. Oke, sebelumnya kita tepuk tangan untuk mengakhiri PJJ kali ini dan nanti ada foto ya. Tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Ayo, Mai Caisa. Oke, kita foto. Kita foto. Kamu enggak tahu di posisi halaman 1 atau 2, jadi menghadap kamera semuanya, saya akan ambil foto. Hitungan 3. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Lalu yang halaman 2. Halaman 2, silakan menghadap kamera. 1, 2, 3. Dah. Cukup. Ya. Terima kasih anak-anak. Ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, terima kasih.